Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil hamzah wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini beliau melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua untuk melihat video seminar proposal Muhammad Wahyu Fauzi. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes, selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat Bapak John Siswoyo, selaku pembimbing 2. Seminar proposal Muhammad Wahyu Fauzi kali ini mengangkat judul yaitu pengaruh daya tahan VO2max dan motivasi terhadap peak performance atlet senam ritmik Lampung. Latar belakang identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, atlet masih mengalami kendala pada daya tahan. Yang kedua, motivasi masih menjadi masalah bagi atlet. Dan yang ketiga, peak performance atlet masih kurang maksimal. Kemudian adanya tujuan penelitian ini dilakukan yaitu yang pertama untuk meneliti secara umum dan yang kedua untuk meneliti secara khusus. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama manfaat penelitian secara teoritis, yang kedua ada manfaat penelitian secara praktis bagi program studi pendidikan jasmani maupun bagi pelatih dan untuk penulis. Kemudian hakikat senam adalah ada beberapa ciri senam, terutama senam lantai. Kemudian ruang lingkup senam menurut Federation International de Gymnastique atau FIG berdasarkan jenis dan macam senam FIG, Federation International de Gymnastique, terdapat disiplin atau nomor yang diperlombakan antara lain yaitu artistik, ritmik, dan aerobik. Namun pada penelitian kali ini dikhususkan untuk mengangkat yaitu senam ritmik atau ritmik sportif gimnastik. Kemudian yang didefinisikan ataupun definisi daya tahan tubuh VO2max adalah volume maksimal O2 yang diproses oleh tubuh manusia saat melakukan kegiatan intensif. Volume O2 max ini adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per menit atau mililiter atau menit atau kilogram berat badan. Tinggi rendahnya seseorang berhubungan dengan kemampuan beraktivitas seseorang. Semakin tinggi kadar seseorang, maka tinggi aktivitasnya semakin tingkat kelelahannya semakin rendah. Kemudian ada definisi motivasi olahraga, yaitu sebagai berikut. Menurut Barrelstone dan Steiner dalam Ocons 1980,
Motivasi adalah kekuatan dari dalam yang menggerakkan dan mengarahkan atau membawa tingkah laku ke tujuan. Pada hakikatnya, rumusan ini bila diteliti dengan cermat, merupakan terminologi umum yang mencakup arti daya dorong, keinginan, kebutuhan, dan kemauan. Hubungan antara kebutuhan, keinginan, dan kepuasan digambarkan sebagai mata rantai yang disebut need, want, satisfaction chain. Kemudian dari ahli E.J. Murray 1964, ia berpendapat bahwa motivasi adalah kecenderungan yang mengarahkan dan memilih tingkah laku yang terkendali sesuai kondisi, dan kecenderungan mempertahankannya sampai tujuan tercapai. Ada beberapa cara dalam meningkatkan motivasi terhadap atlet. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran atau goal setting. Yang kedua, persuasi verbal. Yang ketiga, imagery training. Yang keempat, motivasi dengan gambar atau diilustrasikan. Kemudian dengan motivasi insentif atau dengan reward, seperti pemberian bonus dan lain-lainnya. Sebelumnya, ada penelitian yang relevan yang dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan teori yang sudah ada, antara lain yang pertama penelitian yang dilakukan Sylvia Srihartati Hasibuan 2021 yang berjudul Pengaruh Senam Aerobik Terhadap Peningkatan VO2 max pada peserta Sanggar Senam Studio Nat Sadip di masa new normal. Ada penelitian lain yang dia acu sebagai contoh, yang ada penelitian yang dilakukan Hendra Rustiawan 2020 yang berjudul Pengaruh Latihan Interval Training dengan Running Circuit Terhadap Peningkatan VO2 max. Yang ketiga yaitu ada penelitian yang dilakukan Shahreza 2020 yang berjudul Pengaruh terhadap prestasi pada atlet klub bulu tangkis Indo Cafe Medan tahun 2020. Yang keempat ada penelitian yang dilakukan Amir Zan M. Yahya 2009 yang berjudul Pengaruh Metode Latihan dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kemampuan Teknik Lari 110 Gawang Putra. Dan yang terakhir sebagai referensi yaitu yang diteliti oleh Kurniadi, Imron Ahmad, Indra Kasih 2020 yang berjudul Pengaruh Anxiety, Motivasi Berprestasi dan Kualitas Latihan Terhadap Prestasi Atlet PPLP Sumatera Utara. Kemudian penelitian kali ini menggunakan metode ataupun metode yang diartikan metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Sukma Dinata 2007-52. Maka ditinjau dari penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan menggunakan metode tes. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kurang lebih ada 20 atlet yang sudah berlatih selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian sampel, Sugiono 2008 memaparkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Arikunto 2002, apabila
jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih. Kemudian Arikunto berpendapat lagi 2002 berpijak pada pendapat tersebut dikarenakan populasi di bawah 10, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi, yaitu 20 atlet. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, khususnya pada atlet senam ritmik Provinsi Lampung, yaitu di Gedung Idola, Pengprov Persani, dan di beberapa tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Waktu penelitian insya Allah nanti akan dilakukan pada bulan Oktober 2021. Kemudian instrumen penelitian. Yang pertama untuk instrumen pengukuran VO2 max multi-test fitness test atau MFT. Seperti ini contoh gambar yang dapat diperlihatkan. Kemudian dapat dijelaskan instrumen motivasi. Instrumen motivasi ini berupa kuesioner atau angket yang digunakan untuk mengungkap motivasi atlet, untuk mengetahui tingkat motivasi atlet, mengikuti latihan di Gor Idola. Adapun tabel yang disajikan nanti untuk memberikan ke atlet. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto 2006, halaman 69 dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data pengukuran VO2 max dengan menggunakan MFT atau multi-test fitness test. Berikut norma tabel MFT untuk putri. Dan ada teknik pengumpulan data motivasi, yaitu berupa tabel seperti yang dicontohkan. Dan teknik pengumpulan data performa atlet, peak performance, merupakan skor total hasil dari pengukuran instrumen peak performance. Skala ini disusun beracuan pada teori Garfield dan Bennett yang disesuaikan dengan target penelitian. Peak performance diukur melalui 8 dimensi, di antaranya mental relax, fisik relax, optimis, terpusat pada kekinian, berenergi tinggi, kesadaran tinggi, terkendali in control, terseludang atau terhindar dari gangguan, dalam kurung in the cacon. Berikut tabel yang dapat dijelaskan. Kemudian ada total skor yang didapat dari setiap subjek yang diperoleh dengan menjumlahkan semua skor jawaban pada masing-masing skala psikologi sesuai dengan tabel di bawah ini. Ini ada tabel scoring item skala peak performance. Reliabilitas instrumen peak performance yang telah diadaptasi memiliki skor konsistensi reliabilitas dari Cronbach's Alpha sebesar 0,902, termasuk dalam kriteria sangat reliable. Kemudian ada uji prasyarat. Analisis data adalah proses dan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan test untuk mengolah ke hasil multi-test fitness test atau MFT.
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan uji prasyarat. Pengujian data hasil pengukuran yang berhubungan dengan hasil penelitian bertujuan untuk membantu analisis agar menjadi lebih baik. Untuk itu, dalam penelitian ini akan diuji normalitas dan uji homogenitas data. Sebelum melangkah ke uji T, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti bahwa data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Untuk itu perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari Ari Kunto 2006. Kemudian ada uji normalitas, yaitu menurut Sugiono 2006 halaman 196 dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas data C kuadrat atau X2 dengan rumus sebagai berikut yang dapat diperlihatkan. Kemudian ada uji homogenitas. Di samping pengujian terhadap penyebaran nilai yang akan dianalisis, perlu uji homogenitas agar yakin bahwa kelompok yang membentuk sampel berasal dari populasi yang homogen. Kemudian uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang diteliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji regresi linier sederhana dan uji T. Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kebugaran jasmani sebelum dan sesudah diberikan perlakuan terhadap atlet tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak pembimbing dan Bapak pembahas dapat melihat, dan terima kasih sudah berkenan untuk melihat video seminar proposal Muhammad Wahyu Fauzi angkatan 2017 Penjaskes. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan gelar dan apabila ada kesalahan di dalam video seminar proposal ini, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.